Selamat malam, perkenalkan nama saya Gerald Immanuel dari Teknik Industri 23, dari kelompok 16, tutorial PO1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan yang telah saya kerjakan. Di sini soalnya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing, memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya lemari pakaian kaca yang disimbolkan dengan K, lemari piring yaitu P, dan jemuran lipat yaitu J. Nah, setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam untuk pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Nah, untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam untuk pengukuran, 2 jam untuk pemotongan, dan 1 jam untuk perakitan. Nah, untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam untuk pengukuran, 1 jam untuk pemotongan, dan 3 jam untuk perakitan. Nah, sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di setiap proses, yaitu di proses pengukuran, pemotongan, maupun perakitan. Nah, keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, untuk lemari piring adalah $4, dan untuk jemuran lipat adalah $3. Nah, permasalahannya dari perusahaan furniture ini, jika diformulasikan dalam bentuk program nilai ada sebagai berikut. Nah, yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furniture ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Dan yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Dan yang terakhir, apabila perusahaan furniture tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk atau disimbolkan dengan H dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu model matematikanya. Maka diketahui, kita misalkan untuk lemari pakaian kaca yaitu K, lemari piring yaitu P, dan jemuran lipat yaitu J. Nah, maka model matematikanya karena kita memiliki fungsi tujuan untuk memaksimalkan, maka Z max ini sama dengan 2K ditambah 4P ditambah 3J ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3. Nah, fungsi kendalanya di sini ada yang pertama 3K ditambah 4P ditambah 2J ditambah S1 kurang dari sama dengan 60. Ini untuk kendala di bagian pengukuran. Nah, yang kedua, untuk kendala di bagian pemotongan, yaitu 2K ditambah 1P ditambah 2J ditambah S2 nilai S2 kurang dari sama dengan 40. Nah, yang terakhir untuk nilai batasan kendala pada bagian perakitan, yaitu 1K ditambah 3P ditambah 2J ditambah variabel S3 kurang dari sama dengan 80. Dengan KPJ ini lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah pada software POMQM yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini kita coba uh, buat terlebih dahulu. Di sini nilai KPJ-nya ini yang tadi kita misalkan untuk nilai K adalah nilai uh, lemari kaca, kemudian ini lemari piring untuk P, dan untuk nilai J adalah jemuran lipat. Nah, di sini kita ganti juga dengan proses yang ada, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, di sini karena tujuan kita adalah untuk memaksimumkan, jadi kita pilih yang maximize. Nah, di sini fungsi tujuan max-nya kan tadi 2K, 4P, dan 3J. Maka kita masukkan di sini 2K, 4P, dan 3J. Nah, untuk pengukuran itu yang pertama, fungsi kendalanya yang tadi ada 3K, 4P, dan 2J. Nah, untuk pemotongan 2K, 1P, dan 2J. Nah, untuk perakitan itu 1K, 3P, dan 2J. Nah, di sini simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Dan di sini adalah batasannya, yaitu untuk pengukuran adalah 60, untuk pemotongan adalah 40, dan perakitan adalah 80. Nah, apabila sudah terisi seperti ini tabelnya, kita bisa langsung klik solve di sini, maka akan muncul keluar untuk solusi optimalnya adalah 76,67. Setelah kita mendapatkan nilai solusi optimalnya itu 76,67, di sini kita bisa membuka atau melihat untuk iterasinya. Nah, di sini iterasi 3 ini bisa kita gunakan uh, untuk di Excel. Nah, di sini bisa kita copy yang iterasi 3 ini. Kita copy ke Excel. Di sini sudah saya copy sebelumnya. Nah, iterasi 3 tadi yang ada di POMCAM bisa kita copy di sini. Nah, kemudian untuk
shadow price-nya di sini untuk pengukuran, pemotongan, dan perakitan itu kita dapatkan dari nilai ZJ pada slide 1, slide 2, dan slide 3 ini. Maka di sini bisa kita copy saja ke sini atau bisa kita sama dengankan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai shadow price-nya, nah tadi kan kita mencari eh, change factor ini penambahan dan pengurangan 5 jam. Nah, maka di sini untuk solusi lama kita isi dengan nilai quantity yang ada di tabel ini. Bisa kita sama dengankan saja ke sini. Kemudian untuk nilai perubahannya, yaitu nilai select 1 yang ada di sini, select 1 yang di sini kita kalikan dengan 5. Nah, karena kan penambahan 5 jam. Nah, kemudian kita drag ke bawah aja nilainya, kemudian didapatkan seperti ini. Kemudian untuk solusi barunya adalah nilai solusi lama ditambah dengan nilai perubahan. Maka kita dapatkan solusi barunya, kita drag juga ke bawah. Nah, untuk keuntungan barunya, itu kita dapatkan dari nilai yang ada di sini, yang 430 ini, kita kalikan dengan nilai solusi baru yang ada di sini. Maka 4 dikali 8,3 ditambah 3 dikali 15,8 ditambah 0 dikali dengan 23,3 ini, maka hasilnya kita dapatkan sebesar 80,83. Nah, untuk keuntungan lamanya itu bisa kita langsung tambah dengankan dengan nilai ZJ yang ada di quantity ini. Nah, untuk perubahannya yaitu nilai keuntungan baru kita kurangkan dengan nilai keuntungan lama, maka didapatkan hasil sebesar 4,17. Nah, di sini jadi untuk penambahan 5 jam pada proses pengukuran itu kita akan mendapatkan nilai optimal, keuntungan optimal yaitu 80,83 ini dengan keuntungan lamanya 76,67 ini berarti kita mendapatkan penambahan sebesar 4,17 untuk penambahan pada 5 jam proses pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan 5 jam proses pengukuran itu sebetulnya sama saja dengan yang penambahan, cuma bedanya adalah kita kalikan nilai yang perubahan ini kita kalikan dengan minus 5 karena tujuannya adalah pengurangan 5 jam. Maka di sini kita copy juga dari solusi yang ini. Kemudian untuk perubahannya itu kita kalikan dengan select 1 yang tadi dengan minus 5, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk solusi barunya itu kita tambah solusi lama dengan perubahan, kemudian kita drag juga ke bawah. Nah, keuntungan barunya ini sama juga kita kita tambahkan dari hasil pengalian yang 430 tadi kita kalikan dengan solusi baru yang ada di sini. Nah, berarti 4 dikali dengan 5,0 ini, kemudian ditambah dengan 3 dikali 17,5, ditambah dengan 0 dikali 30,0 ini. Maka didapatkan hasilnya adalah 72,50. Nah, dengan keuntungan lama itu kita dapatkan juga dari tabel yang sebelumnya. Di sini kita bisa sama dengankan saja. Nah, maka perubahannya adalah keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Maka di sini kita mendapatkan hasil minus 4,17. Nah, di sini artinya apabila dilakukan pengurangan 5 jam, maka keuntungan yang akan kita dapatkan adalah 72,50. Maka keuntungannya berkurang sebesar 4,17. Nah, ini untuk yang D ini, untuk yang reduce cost ini, apabila perusahaan tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk yang disimbolkan dengan H, nah dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Nah, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, di sini kita masukkan 3, kemudian 4 jam pemotongan kita masukkan 4, dan 1 jam perakitan kita masukkan di sini 1. Nah, cara menghitungnya adalah untuk nilai per jamnya ini kita dapatkan dari nilai yang ada di sini tadi yang select 1, select 2, dan select 3, ZJ-nya itu kita pindahkan saja atau kita sama dengankan di sini. Nah, kemudian untuk totalnya adalah kita kalikan nilai jumlah yang diperlukan ini 3 dikali dengan nilai per jamnya yaitu 0,83. Kemudian kita bisa drag langsung ke sini sehingga didapatkan hasilnya demikian. Dan untuk total biayanya itu bisa kita sama dengan nilai yang total dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan ini kita jumlahkan, maka didapatkan hasilnya adalah 5,17. Nah, maka di sini apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, perusahaan tersebut boleh atau harus memproduksinya karena total biayanya itu kurang dari eh, harga jualnya yaitu sebesar $6. Maka perusahaan tersebut akan untung apabila memproduksi ini. Jadi boleh, kesimpulannya adalah boleh diproduksi. Maka eh, sekian dari tugas mingguan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.